wabarakatuh. Pada UAS kali ini kami akan mempresentasikan tentang poin-poin mosi debat impro dan kontra tentang children free sebagai gaya hidup pasutri masa kini. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3 tim pro kelas KM 702, yaitu ada Kasara Afrida Purba, Imelda Francisca Sudirlan, Nisrina Salma Sabita, Siti Muniroh, dan saya sendiri Anissa Citra Kasih Ayusa Fitri. Selanjutnya adalah poin-poin mosi debat, tim pro dan kontra children free sebagai gaya hidup pasutri masa kini. Di mana poin-poin dari tim pro adalah yang pertama, latar belakang keluarga yang kurang baik. Poin kedua adalah anak, tanggung jawab yang besar. Yang poin ketiga, kepadatan populasi. Keempat, biaya hidup yang semakin mahal. Dan poin kelima adalah fokus pada kebahagiaan diri dan pasangan. Sedangkan poin-poin mosi dari tim kontra adalah yang pertama, butuh regenerasi. Poin kedua adalah agama memandang anak sebagai berkah bahkan kewajiban. Poin ketiga adalah anak dapat memperkuat jaringan sosial seseorang. Yang keempat adalah children free akan berdampak pada penurunan populasi, penyelesaian di masa depan, kesepian di masa tua. Kemudian rangkuman terkait mosi debat, penjelasan bagaimana filsafat memandang mosi debat tersebut melalui tim pro. Yang pertama, etika dan moralitas. Dalam filsafat etika, keputusan untuk tidak memiliki anak tidak bisa dilihat sebagai tindakan yang mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap kualitas kehidupan anak yang akan dilahirkan. Ini mencakup pertimbangan tentang apakah orang tua dapat memberikan lingkungan yang baik dan mendukung sebagai anak, serta dampak sosial dari peningkatan populasi. Yang kedua, kebebasan dan autonomi. Dari sudut pandang filsafat eksistensialis, pilihan untuk child free dapat dianggap sebagai sebuah pengakuan terhadap kebebasan individu dan hak untuk menentukan jalan hidup sendiri. Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak mungkin merasakan bahwa kebebasan pribadi dan pengembangan diri lebih penting daripada mengikuti norma sosial tradisional. Yang ketiga, filsafat keluarga dan hubungan. Dalam perspektif ini, hubungan antara pasangan menjadi pusat perhatian. Filosofi yang mendukung child free dapat berargumen bahwa fokus pada hubungan dan kebahagiaan bersama tanpa kehadiran anak dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan memuaskan antara pasangan. 4. Ekonomi dan sumber daya. Dari sudut pandang utilitarianisme, keputusan untuk tidak memiliki anak dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit, pasangan mungkin mempertimbangkan bahwa tidak memiliki anak bisa mengurangi beban finansial dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. 5. Pembangunan sosial dan lingkungan. Sudut pandang filsafat sosial dapat berpendapat bahwa memiliki untuk tidak memiliki anak dapat berkontribusi terhadap pengurangan kepadatan populasi, dampak lingkungannya negatif, dan masalah sosial lainnya, sehingga membuat pilihan ini menjadi etis pada konteks yang lebih luas. Tim kontra. 1. Kebebasan individu versus tanggung jawab sosial.
Keputusan untuk child free dapat memiliki dampak negatif terhadap struktur sosial dan keberlanjutan generasi mendatang, menyoroti tanggung jawab sosial yang harus dipertimbangkan. Yang kedua yaitu etika dan moralitas. Banyak tradisi dan agama mengajarkan bahwa memiliki anak merupakan bagian dari kewajiban moral, dan menghindarinya dapat dianggap melawan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga yaitu teori kritis dan persepsi masyarakat. Keputusan child free bisa melemahkan ikatan sosial dan nilai-nilai kolektif yang penting untuk stabilitas masyarakat. Yang keempat yaitu dampak jangka panjang. Keputusan child free dapat menyebabkan penurunan populasi dan peningkatan kesepian di masa tua, serta mengurangi palu generasi mendatang. Yang kelima yaitu dialog dan diskursus. Normalisasi gaya hidup child free berpotensi melemahkan diskursus sosial yang mendukung keberlanjutan masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kelompok 3 dan 4 terkait mosi child free sebagai gaya hidup pasutri saat ini adalah child free atau memiliki anak adalah sebuah pilihan hidup dari pasangan. Pilihan hidup ini perlu dikomunikasikan secara matang. Masing-masing pasangan memiliki alasannya tersendiri dalam menentukan pilihan. Bagi pasangan yang memilih untuk mempunyai anak, maka penting mempelajari ilmu parenting. Sebab tugas mengasuh dan mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Dan bagi pasangan yang memilih untuk child free, harus dipastikan bahwa sudah dibicarakan secara mendalam bersama pasangan, memiliki alasan yang jelas, serta tujuan ke depan yang dipersiapkan. Melalui penghormatan terhadap pilihan hidup, child free maupun mempunyai anak, kita mencerminkan nilai-nilai kebebasan, penghargaan terhadap keberagaman, dan penghormatan terhadap otonomi individu. Ini membantu membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu dihormati dan diterima tanpa penilaian negatif berdasarkan pilihan hidup mereka. Dari kesimpulan tadi, berikut ada beberapa cara untuk pendidikan parenting bagi yang memilih untuk memiliki anak. 1. Dari sumber belajar dapat didapatkan dari buku parenting, kursus online, workshop dan seminar, dan mengikuti komunitas parenting. Keterampilan apa yang perlu dipelajari? Seperti komunikasi efektif, pengelolaan emosi, pengembangan keterampilan, dan pengelolaan waktu. Nah, manfaatnya apa untuk belajar parenting? Satu, untuk meningkatkan kualitas hubungan, meningkatkan keterampilan anak, mengurangi stres dalam pengasuhan, dan meningkatkan kepuasan. Dan berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan apabila memilih untuk child free. Untuk pertimbangan awal, perlu dipertimbangkan dari evaluasi tujuan hidup kita, pertimbangan kondisi finansial, dan pertimbangan kondisi emosional. Lalu mempersiapkan diri, baik dari membangun karir, membangun hubungan, mengembangkan hobi, dan mempersiapkan keuangan. Nah, untuk mengatasi tekanan sosial bagaimana? Caranya menerima diri sendiri, membangun jaringan dukungan, dan mengabaikan komentar negatif.